Halo, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan menunjukkan hasil analisis dari contoh kasus yang dipaparkan dalam video sebelumnya. Pada kesempatan ini, penelitian dilakukan untuk membuktikan apakah kemampuan memimpin laki-laki itu lebih tinggi daripada kemampuan memimpin perempuan. Dia mengambil 2 sampel manajer dari sejumlah perusahaan. Kelompok pertama berisi manajer laki-laki, yang kelompok kedua berisi para manajer perempuan. Kedua sampel ini kemudian diberi tes psikologi yang mengungkapkan kemampuan memimpin. Jumlah keduanya sama, 49. Kemudian min dari kemampuan memimpin laki-laki itu sebesar 62 dan kemampuan memimpin perempuan sebesar 56. Nah, jika kita hanya melihat data dari sampel ini, maka kita akan menyimpulkan bahwa ternyata memang benar kemampuan memimpin laki-laki lebih tinggi daripada kemampuan memimpin perempuan, yaitu sebesar 6 poin lebih tinggi. Tetapi kita mengetahui bahwa karena kita mengambil data di sampel, besar sekali kemungkinan nilai min yang kita peroleh di populasi itu berbeda dari min yang kita peroleh dari sampel. Kita juga mengetahui bahwa nilai min di sampel bisa berfluktuasi dari sampel ke sampel yang lain. Oleh karena itu, kita membutuhkan statistik inferensial untuk dapat menduga atau memberikan keyakinan terhadap kondisi di populasi. Kita mulai dari menentukan hipotesis 0. Hipotesis 0 yang kita ajukan adalah mu dari laki-laki lebih kecil atau sama dengan mu perempuan, atau mu laki-laki dikurangi mu perempuan lebih kecil sama dengan 0. Kemudian kita berasumsi bahwa kemampuan memimpin laki-laki dan kemampuan memimpin perempuan mengikuti distribusi normal. Lalu berikutnya kita menghitung statistik ujinya. Pertama kita menghitung standar deviasi perbedaan min, lalu dihasilkan 6,061. Kemudian kita menghitung nilai t-nya, menghasilkan angka kurang lebih mendekati 1. Kemudian yang berikutnya kita menghitung nilai df atau degrees of freedom atau derajat kebebasan. Perhitungan derajat kebebasan ini mendapatkan angka 96. Nah, kita menggunakan semua angka tadi untuk menghitung besarnya nilai P. Di sini kita menggunakan RStudio saja. Lalu kita masukkan komennya. Lalu dihasilkan angka kurang lebih sekitar 0,160. Nah, karena hipotesis yang kita uji bersifat berarah, lalu pengujian yang dilakukan hanya menggunakan 1 ekor, sehingga kita tidak perlu mengalihkan angka ini dengan 2. Karena P-nya lebih besar dari 0,05, lebih besar dari 5%, maka disimpulkan kita gagal menolak hipotesis 0. Lalu pertanyaannya, jika kita gagal menolak hipotesis 0, dapatkah berarti bahwa kita menerima hipotesis 0 atau kita menganggap bahwa hipotesis 0 benar? Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan ya, di populasi besarnya min laki-laki dan min perempuan itu sama, atau besarnya min laki-laki bisa lebih kecil atau sama dengan min perempuan. Nah, ternyata ketika hipotesis 0 gagal ditolak, itu tidak berarti hipotesis 0 benar. Kita hanya dapat mengatakan bahwa kita tidak memiliki bukti memadai untuk menolaknya. Mengapa demikian? Karena gagal ditolaknya hipotesis 0 dapat diakibatkan oleh banyak sekali hal, termasuk di dalamnya adalah terlalu sedikitnya jumlah partisipan dalam sampel, sehingga analisis ini memiliki daya atau power yang rendah, sehingga dia kurang sensitif untuk bisa identifikasi atau menemukan perbedaan min di populasi.
Baiklah, mari kita melakukan sebuah simulasi. Baik, dalam file ini kita memiliki dua populasi, kita sebut saja grup 1 dan grup 2. Anggaplah kita dapat memperoleh keseluruhan populasi di dalam data ini yang jumlahnya 100 orang. Lalu kita bisa menghitung min dari populasinya. Grup pertama adalah 156,99, lalu grup kedua 158,78. Jadi selisih, mereka memiliki selisih gitu ya, sekitar berapa ini ya, sekitar 2 begitu. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi dengan ketika kita mengambil sampel. Kita akan mengambil sampel sejumlah 5 orang untuk setiap sampelnya. Jadi kita tuliskan di sini range between ini untuk mengenerate angka atau nilai yang random. Lalu kita copy paste dalam bentuk number supaya angkanya tidak berubah-ubah. Kemudian kita sort, kita urutkan. Nah, kita akan mengambil 5 subjek pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah subjeknya. Kita pindah ke sana. Lalu kita hitung min-nya. Kemudian kita akan menghitung standar deviasinya. Lalu ini adalah standar deviasi min. Ini berarti standar deviasi sampel dibagi 5, akar 5. Lalu standar deviasi dari perbedaan min-nya itu kita dapat temukan dari menjumlahkan kedua standar deviasi min ini ya. Tapi yang harus kita kuadratkan terlebih dulu. Nah, ini yang kita peroleh. Nah, nilai T-nya kita peroleh dari nilai ini lalu dibagi standar deviasi beda min. Nah, sekarang mari kita lihat nilai P-nya. Nilainya ini. Kemudian df-nya adalah 8 karena 10 dikurangi 2, 8. Lalu modenya kita akan uji saja menggunakan 2 ekor. Nah, kita temukan angka 0,529. Ini berarti probabilitas untuk memperoleh nilai T sebesar ini atau lebih ekstrim itu adalah 52% atau lebih besar dari 5%. Karena lebih besar dari 5%, lalu kita katakan hipotesis nol gagal ditolak. Nah, apakah pernyataan hipotesis nol gagal ditolak ini menandakan bahwa min di populasinya itu sama? Tidak. Kita sudah lihat tadi bahwa min di populasinya itu tidak sama. Hanya saja memang perbedaannya tidak terlalu besar, hanya sekitar 2 atau 3. Nah, karena perbedaan min-nya tidak terlalu besar, maka penggunaan sampel sebanyak 5 orang ini tidak cukup sensitif atau memiliki power yang lemah untuk bisa mengidentifikasi perbedaan tersebut. Nah, dalam simulasi ini kita bisa melihat bahwa meskipun di populasi sebenarnya memiliki perbedaan min, tetapi ketika kita mengambil di sampel, kita tidak menemukan perbedaan min tersebut.
besar dugaan bahwa tidak adanya perbedaan min di sampel ini diakibatkan jumlah subjek yang terlalu sedikit yang menghasilkan daya atau power yang terlalu kecil. Nah, kita kembali ke sini. Gagal ditolaknya hipotesis nol ini dapat dijelaskan dari konsep mengenai kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai type 1 error dan type 2 error. Kesalahan tipe 1 merupakan kesalahan inferensi ketika kita menolak hipotesis nol yang pada kenyataannya benar. Jadi di populasi sebetulnya tidak ada perbedaan, tetapi ketika kita ambil di sampel, kita menyebut atau kita mengambil kesimpulan ada perbedaan. Nah, besarnya type 1 error ini dapat ditentukan oleh peneliti di awal, yaitu dengan menentukan berapa besarnya alpha, atau dengan kata lain ini adalah simbol dari type 1 error yang akan kita izinkan terjadi. Biasanya ditetapkan sebesar 5%. Nah, kesalahan tipe kedua disebut juga dengan beta, yaitu kesalahan inferensi ketika kita gagal menolak hipotesis nol yang pada kenyataannya salah di populasi. Kesalahan tipe 2 ini merupakan kesalahan yang baru saja kita lihat dalam simulasi yang baru kita lakukan. Nah, kesalahan tipe 2 ini menjadi besar ketika power atau daya dari analisis itu mengecil. Nah, daya ini atau disebut juga power atau dilambangkan dengan 1 dikurangi beta, yaitu kemampuan atau ketepatan inferensi ketika kita menolak hipotesis nol yang pada kenyataannya memang keliru atau salah. Nah, power ini akan menjadi makin besar atau makin kecil, itu tergantung pada banyak hal. Salah satunya adalah jumlah subjek. Jadi, ketika kita menggunakan jumlah subjek yang semakin besar, maka kita akan melakukan analisis dengan power yang semakin besar, atau dengan kata lain, kita akan mengurangi resiko untuk melakukan kesalahan tipe kedua. Ini adalah diagram yang mungkin dapat membantu kita untuk mengingat-ingat. Demikian presentasi dari saya. Kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya, yaitu dalam video mengenai menguji hipotesis dari min 2 sampel yang dependen. Nah, seperti apa min 2 sampel yang dependen ini, atau bahkan sampel yang dependen itu maksudnya apa, akan kita lihat dalam video berikutnya. Sampai jumpa.